Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau hari ini masuk semuanya ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru mempunyai ice breaking terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita ice breaking terlebih dahulu dilanjut dengan berdoa. Ayo bernyanyi bersama-sama. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gaga, tepuk jari empat papa, tepuk jari lima mama, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi kemenangan di kota Mekah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita mampu mengetahui tentang perjanjian Hudaybiyah. Lalu tujuan yang kedua, kita mengetahui peristiwa Fathul Mekah. Oke. Anak-anak di sini ada yang sudah belajar tadi malam? Ayo, siapa yang tahu apa sih itu perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah? Ada yang tahu? Perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan ibadah haji. Namun, Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan umat pengikutnya. Namun, kaum kafir Quraisy masih menolak umat Islam masuk ke Mekah. Walaupun demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Perjanjian yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Perjanjian Hudaybiyah yang keempat, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Perjanjian tersebut membuka peluang untuk berdakwah tanpa terganggu dengan urusan perang. Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya pembukaan kota Mekah, di mana suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi berangkat bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Tentu, Nabi hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy karena tidak mau kota Mekah dikotori dengan peperangan. Kemudian, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW
dengan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara kaum Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang yang menutup pintu rumahnya akan selamat. Tepat pada tanggal 10 Ramadan Hijriah, pada tahun 630 Masehi, dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung ke Ka'bah dan tawaf. Setelah itu menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak saat itu, masyarakat Mekah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Setelah materi penjelasan tentang kemenangan kota Mekah, di sini terdapat media yang berjudul Sebut Angka, di mana di sini terdapat beberapa poin teks, dan dalam beberapa poin teks ini terdapat isi dari perjanjian Hudaybiyah. Anak-anak, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Sebelum itu dibaca terlebih dahulu poin-poinnya. Poin berapa yang berisi tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Nanti angkanya diisi ke dalam bentuk lingkaran itu di samping situ ya, kan ada 4 itu. Lah, di nomor berapakah isi perjanjian Hudaybiyah? Dikasih waktu ya. Selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari ibu guru. Nanti apabila jawabannya salah, nanti dibetulkan agar bisa dibuat belajar di rumah. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Poin pertama, ada teks dengan berbunyi, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Poin yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Poin yang ketiga, Nabi berangkat bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Poin yang keempat, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Poin yang kelima, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Lalu, poin berapa yang terdapat isi dari perjanjian Hudaybiyah? Oke. Yang pertama, termasuk isi dari perjanjian Hudaybiyah. Lalu poin yang kedua, selanjutnya diikuti poin yang keempat, dan yang terakhir ada poin 5. Poin ke-1, kedua, keempat, dan kelima termasuk isi dari perjanjian Hudaybiyah. Ya, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan umat pengikutnya. Kaum kafir Quraisy telah menolak umat Islam masuk ke Mekah. Walaupun demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian tersebut adalah: yang pertama,
kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Perjanjian yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Perjanjian yang keempat, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Fathul Mekah artinya pembukaan kota Mekah. Suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi berangkat bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Tentu, Nabi Muhammad hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy, karena beliau tidak mau kota Mekah dikotori dengan peperangan. Kemudian Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi memberikan kepercayaannya kepada Abu Sufyan sebagai perantara kaum Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang yang menutup rumahnya akan selamat. Tepat pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah pada tahun 630 Masehi, dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung ke Mekah dan tawaf. Setelah itu, menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak saat itu, masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kemenangan di kota Mekah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian pembelajaran tentang kemenangan di kota Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya, materi berikutnya, dan sampai bertemu di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.